Kalau lo tanya Angga kok. Enggak, lo tau FYP apa gak? Gak ada yang tahu kita. For your page. Udah tahu, baru tahu sekarang. Oh, baru tahu. Ini gue langsung dikirim sama Eki. FYP tuh for your page. Ke handphone gue. Ya biasanya tuh sukses yang pecah udah dapet duit. Money and fame kayak merasa cukup mungkin. Nah itu bedanya kalian. Nah ini bukan, kayaknya uang bukan utamanya banget lah. Utama iya. Iya. Cuma kayak. Dari 3 besar nomor 1 lah. Iya benar. Kunci bahagia tajir lah pokoknya. Nah dia itu pagi-pagi BLR. Bawa bas. Bukan habis jadi home band, bukan kan? Kan gue gak tahu. Kalau gue curiganya, kan dia beler. Jadi dia bawa aja, gak tahu bas siapa. Oh. Baru dikasih kakaknya, jadi saking sayangnya dibawa mulu tuh bas kayak gitu. Ya, mau ke disco, mau ke apa, pokoknya pulang disco dia bawa bas itu udah pagi-pagi jam 8 pagi. Karena di tahun itu janggal jujur. Kalau 15 tahun kemudian kan mungkin, dari Park 19 nih. Iya kan? Ladies Night nih. Ini kan tahun 2000 berapa itu loh? 2001, 2000 kan? Waduh, satu sih janggal. 99. Bener. Habis ngerampok Iya. gimana? Iya. Apa pernah ada gitu ya. Gue ada beberapa kredit yang akan gue sematkan buat Malik. Jadi gini, pertama kalian itu musisi favoritnya Tuan 13, tahu dong? Tahu. Upi. Jadi dia kan dia Gue rapper gak nih. tahu kalau kita favorit, tapi gue tahu tahun 13 Iya, gitu. jadi dia dengan dia tuh teman streetball gua. Oke. Bandel bareng dengerinnya Tupac. Wah udah deh di era itu deh. Tapi lo musisi favorit siapa lo? Malik gue. Bentar. Apa tuh yang bikin lo? Iya ini terus di breakdown lah secara musikalitas dan lain-lain, dan dia punya beberapa lagu yang cukup relate sama dia gitu loh. Kan dia hip hop banget gitu. Kedua, kan gue punya clothing line kan. Gue tuh punya teori tipis-tipis begini. Gue gak tahu kalau di musik, tapi gue bilang gini. Segmentasi di brand, lo mau kelas A, B atau C, itu menentukan market dan karakter lo. Gue bilang kayak musisi. Contoh, slang. Itu dari presiden sampai rakyat di bawah dengerin slang. Tapi ya seperti itu. Begitu pula dewa atau lu mau kayak raja. Terus gue selalu bilang gini, kecuali lu kayak Malik. Ini different monster nih. Itu sering gue ngomong gak? Dia sendiri nih. Dia atas bawah dapet. Jadi aplikasinya adalah gue bilang kayak jadi Malik susah tuh. Karena dia merubah algoritma menurut gue. Nah ini menurut gue cukup jadi hal yang buat teman-teman brand tuh iya juga kok ya, dia tuh bisa ke atas dan ke bawah, dan alhamdulillah udah terbukti berumur panjang. Sehingga bisa impactnya kemana-mana nih. Nah gue tarik mundur lagi, kalian menyadari ada map itu gak? Dari genre kalian, anjing berat banget. Baru mulai. Industri ini. Tapi tapi di clothing kayak gitu loh. Lu misalnya clothing baju 100 ribuan. Berarti genre musik lo yang gitu. Lu bisa sampai Jawa, sampai Kalimantan apa, tapi ya kelasnya di situ. Atau yang musik mahal. Tapi jawabnya sepi mungkin. Karena terlalu berkelas. Terus gue bilang, kalau Malik mah enggak tuh. Di tengah tuh dia. Java Jazz ada. Di radio sering. Tapi susah jadi Malik, gue bilang gitu. Jadi Bukan pertanyaan lo apa kok? Jadi pertanyaan lo apa nih? Lo di saat gini. Sadar gak sama map itu gitu? Iya, sadar gak sama map itu? Tiap orang beda-beda jawabannya nih. Iya, coba lu dulu gak? Gak sadar gue. Gak sadar. Gak sadar. Gue mencoba menyadarkan diri dari tahun ke tahun sampai akhirnya tahun ini. Mungkin gue bisa kasih beberapa pandangan yang cukup objektif berdasarkan historinya perjalanan Malik gitu aja. Okay. Tapi sadar atau enggaknya gak sadar. Gue juga justru sadar dari komen-komen orang kayak lu ngomong, informasi yang datang. Iya. Cuman kalau
gimana jadi kayak Malik, gue rasa gue nggak bisa jawab. Dan kalau yang jawab mungkin harus Rocky Gerung kali ya, yang bisa jawab secara filosofis. Tapi gue jujur nggak sadar dari awalnya. Tapi kalau sekarang mungkin beberapa pointer aja sih bisa gue. Yang lain mungkin dari lu gimana coba? Yang beda. Apa yang sadar nggak sadar? Soalnya Malik mau-maunya. Mau-maunya itu berarti gimana tuh? Jadi kan Malik era album awal kan di premium apa ya? Maksudnya bisa. ngeri gak lo? Bahasanya begitu ya. Di situ musiknya, new soul-nya itu yang dibawa kan. Betul. Terus di album ke-6 Sriwedari ya 6 ya? Iya kalau nggak salah 6 album Sriwedari itu kan kita mulai kayak tiba-tiba bunyinya Beatles maunya gitu. Terus ada dangdut juga. Tahu kan drama romantika. Jadi mau-maunya Malik. Mungkin itu juga kali ngebawa kayak ya Malik mah bebas di orang begitu jadinya. Ya udahlah Malik mau gimana juga ya Malik gitu. Mungkin gitu. Iya. Lu gimana Wid? Dari tadi lagi mikir apa ya? Biar beda ya kata dia. PR di gua nih. Iya terakhir. Nggak menyadari tapi kepikiran. Karena ini sebenarnya gitu nggak ya? Karena sering orang bilang gitu. Tapi berapa tahun aja itu jadi pertanyaan gue ke orang. Malik gitu gak sih? Kalau begitu kenapa menurut kalian? Kita juga gak tahu jawabannya karena ya kita suka mau-mau berubah saatnya kita bikin romantis, bikin kayak Sriwedari, bikin kayak Untitled. Itu ada by design secara kita gak mau pakai pattern yuk. Jangan pakai pengulangan formula yang sama. Kali aja ada pengaruh di market. Kali aja. Tapi itu bukan karena berubahnya bukan karena trennya sedang apa. Tapi karena perubahan hidup kita dewasa ya kita bikin lagu begini, sukanya begini, masalahnya begini. Dulu jatuh cinta ya Untitled. Sekarang lagi happy ya kita bikin yang ringan. Mungkin orang menilai kita bikin romantis adalah momennya. Jadi itu kita lakukan sengaja tapi nggak nyadarin bahwa itu impactnya membuat kita bisa kanan kiri oke, atas bawah oke. Iya. Kita mau nyadari karena kita kok main juga, kita main di event yang kiri, kita main yang kanan, kita main di ulang tahun nenek-nenek 60 tahun, kita main di anak SMP ulang tahun di 15 tahun. Kita main di semua itu. Kita bisa hari ini main di wedding, besok main di festival, malamnya main di gathering. Kita bisa seperti itu. Iya. Gue ngeliat sih menyadari karena kita hari-hari berada di event seperti itu. Tapi kenapanya pastinya nggak tahu. Iya betul. Oke. Karena yang menarik itu tadi yang lu bilang patternnya nggak ada. Iya kan biasanya kita bikin sesuatu, gue mau kayak si Ani. Jadi kita punya benchmark kan. Nah lu dengan bikin sendiri itu jadinya beda dari yang lain. Menurut gue itu sih. Di tiap ngeluarin single biasanya dihujat. Oh ya? Biasanya dihujat. Ini paling ekstrim yang kemarin karena udah ada TikTok, sosial media udah jadi sarana orang menghujat ya. Pertama kalinya bos. Iya. Oh ya? Iya itu pertama kali itu. Dihujatnya gimana dihujatnya? Ya Malik kok jadi begini, cringe dan lain-lain segala macam. Gila galak-galak banget nih ya gitu. Kalau tanya Angga kok. Enggak, lu tau FYP apa gak? Kita ada yang tahu kita. For your page. Baru tahu sekarang. Oh baru tahu. Ini gue langsung dikirim sama Eki. FYP tuh for your page. Ke handphone gue. Lu TikTok ada tapi? Ada. Baru ada. Gara-gara kita bikin romantis, baru kita ada. semua bikin TikTok. Kita tuh band gaptek sosial media, nggak ada yang punya. Mungkin kalau orang bikin TikTok dulu baru viral. Kalau itu viral dulu baru bikin. Mau ngecek keviralan. Gak ada yang main kayak gitu-gitu kita. Sama sekali. Gak ada. Semua personil. Tapi gue mau tambahin sebetulnya. Tadi kayak gini. Sadar ya nggak sadar. Karena sebetulnya emang gimana caranya lo tahu banget apa yang akan terjadi dari hasil yang lo lakuin kan sebetulnya kita nggak punya kita nggak melakukan ini based on something kayak data or apa gitu ya kan. Karena kan kita melakukan ini berdasarkan apa yang kita suka. Jadi emang yang dikerjain yang suka-suka kita gitu. Tapi kalau kayak sekarang
kan banyak orang ngasih pendapat, ngasih masukan kayak band lo ternyata gini ya, ternyata gitu ya. Oh ya udah, kita sih terima aja, dengerin aja gitu. Tapi yang gue sadar adalah sebetulnya ada patternnya. Patternnya itu adalah selalu berubah. Ternyata ya. Keep on changing aja gitu kayak misalnya kita bikin lagu gitu ya, gak ngikutin tren gitu. Emang kita bikin lagu bukan based on trend, tapi selalu based on moment. Okay. Selalu gitu. Misalnya di awal momennya jatuh cinta ya, or patah hati ya, momen-momen cinta monyet misalnya gitu. Oke, nanti ada lagi momen pilihanku pada itu mulai tuh berkawinan. Gue dulu, terus Angga kawin, dikawin, tuh nular gitu. Nah ada lagu itulah. Terus ada lagi lagu Ananda punya anak gitu. Itu tuh jadi ada suatu pattern yang sebetulnya kita bawa terus gitu. Kita nggak bisa disuruh gini, bikin lagu kayak album 1 dong. Ya Allah sampai tua deh gue suruh Kan bikin ngulang untitled. lagi. Beda lagi, Ngomong bener. apaan? Kan susah ya kalau lo bikin ngada-ngada banget gitu. Iya, Ya iya, mungkin iya. emang ya mungkin ada gitu ya yang bisa bikin kayak pabrik gitu ya. Nih misalnya si Pak Pabrik lagu Wih, ya. pabrik lagu beliau. Kalau Lagu Lale beliau. Manino beda. Iya kan maksudnya, nah itu kan karena udah Iya, iya. mindset di awalnya gitu kan. Benar. Nah kalau di Malik tuh lumayan kayak kita bikin gini yuk gitu. Kayak misalnya tiba-tiba ada lagu dangdut aja pengen emang patternnya selalu ingin explore. Ya, ya. Itunya yang kita Jagain. gitu. Tapi ada satu nih menurut pandangan hari ini gue tentang pattern yang gak berubah dari Malik. Oke. Kan kita ngomongin pattern ya. Ya. Dari Indah tuh bener pattern yang berubah. Tapi ada satu pattern, apakah ini pattern atau pemikiran yang gak sengaja kita lakuin, gue gak tahu ya bahasanya apa. Malik itu kan dari dulu kalau dibilang Widi dimarahin sama orang nih, sekarang kok lagunya komersil banget. Dulu album pertama kita dimarahin gara-gara lagunya terlalu idealis. Kok idealis banget sih, mana ada yang dengerin gitu. Nah jadi kita tiap keluar sesuatu selalu dimarahin sebenarnya. Nah tapi pattern yang selalu kita jaga tuh sebenarnya kita pengen apa yang kita kasih orang itu sebenarnya laku. Pastinya. Iya. Gimana taunya laku atau enggak? Ya berdasarkan hasilnya aja. Contoh nih ya, Malik itu tahun 2002 lahir. Ya betul. Ya. Dengan segala keidealismeannya. Ya. 2003, which is tahun kemudian, gue sama Widi udah berhasil nyicil mobil. Oke. Nah, itu kan bentuk keseimbangan tuh antara idealisme dan komersil. Iya. Based on cicilan ya. Based on cicilan. Apa bener. Lo ngomongin relate ke arah lo sebagai retailer gitu. Terus Tuan 13 ngomongin secara kok Malik bisa begitu gitu. Gue rasa secara nggak sengaja kita pengen hidup dari sini. Iya, Dengan idealisme kita, tentunya Betul. kita pengen buat sesuatu kan yang kita senang. Ya, Nah, itu kalau kita ngomongin hal yang berhasil ya. betul. Kita keluarin Malik 2003, udah main reguler, kita bisa cicil sesuatu. Nah, hal yang sebaliknya pun terjadi kalau kita nggak laku nih. Itu kita cepet respon. Dari 9 album kita kan ada yang nggak laku juga kan. Banyak yang nggak laku. Serius? Iya. Serius? Oke. Ada yang nggak tahu. Dari ya. bisnis-bisnis yang kita jalanin, ada yang nggak laku juga. Cuman kita merespon itu dengan besar hati juga sih. Oke. Meskipun sebel gitu ya. Iya. Tapi ini harus berhenti nih, nggak bisa dilanjutin. Meskipun kita suka. Meskipun awalnya, gila ini keren banget bro, ini yang kita banget. Tapi once bisnisnya nggak jalan, kita langsung we have to face the reality, stop dulu deh. Mungkin nantinya kita akan lanjutin lagi gitu. Nah, alhasil tuh kayak sesuatu yang pattern yang kalau gue lihat-lihat secara nggak sengaja kita jalanin, tapi kita jalanin terus. Ya. Sampai akhirnya yang viral pun kemarin kita juga nggak memakai pola yang baru juga. Kita tetap buat lagu begitu yang kata Indah bilang, yang kita rasain, kita tuangin. Pada saat ada respon dari masyarakat atau dari
internal kita ngeresponnya gimana sih? Ya pasti hal idealisme dan komersialisme itu yang kita selalu buat seimbang. Iya. Dan itu semua ya, kayak kita punya kantor, orang ngelihat, kantornya kayaknya seru gitu. Padahal itu kan bentuk kita untuk ngembangin bisnis kita. Kita nggak buat kantor itu dulu, baru kita bisnis dulu, baru buat kantor. Jadi selalu berkembangnya tuh bertahap gitu. Sesuai dengan apa yang kita dapat dan apa yang kita hilang aja. Oke, iya. Gitu. Itu juga aplikasinya di saat gue ngerilis desain t-shirt sih. Ada desain yang menurut gue, ini keren banget nih. Tapi gagal. Tapi ya gak laku lagi. Nah, iya. Gitu, cuma itu membuat gue tetap keep going aja udah. Oke, terus pelan-pelan dan memang mungkin alhamdulillahnya ada part-part yang kita udah bisa ngedrive market. Ini font ini gue yang rilis, apa, segala macam. Jadi kalau ada hal-hal minor yang gak diterima market ya kita gak nyerah lah. Nah itu kan butuh kebesaran hati ya. Bener. Itu banyak, itu gampang diucapin, tapi dilakuinnya agak susah kok. Iya. Jadi gue setuju. sering ngobrol sama teman-teman musisi yang baru memulai gitu. Untuk mereka mencoba itu juga butuh guts sih. Pasti. Gue nih kalau yang gue sajiin orang gak laku, terus gue mesti gimana? Apakah gue kekeh aja? Kekeh tuh apa ya? Iya. Yakin aja udah. Ya, apa? Maju terus. Gue maju terus aja gini iya. apapun yang terjadi atau enggak. Kalau lo kan, kalau kita di sisi bisnis kan, ya kalau kita maju terus bangkrut nih. Ya, selesai semua. Iya betul. Pasti ada hal-hal positif di situ yang lo bilang tadi. Mungkin ininya bisa lo pakai, itu bisa lo pakai tempat yang lain. Itu kita lakuin sebenarnya sih. Iya. Tapi kita belum bisa mappingkan itu ya, sehingga itu jadi sebuah teori bahwa harusnya begini loh gitu. Jangan, biarlah itu menjadi rahasia kalian. Iya, bener. Terus mungkin gak viral nih. Dia orang tahu lah gitu. Iya bener. Iya jadi Malik sih, ya sih gue udah di berbagai kesempatan gue juga bilang tuh gue lumayan, ya hip hop udah pasti. Gue juga musik slang banget juga. 2002 kan gue baru lulus. Lama juga loh. Lama kita angkatan. Sama dong. Gus Dur lah. sama. Nah itu gue juga waktu itu gak lama dari kalian run kan. Iya. Nah itu nyangkut tuh. Gue bisa nyangkut nih lagu-lagu ini nih ya. Jujur ya gue itu lagu-lagu PDKT, Malik harus ngeburn CD. Lagu-lagunya Malik tuh di era itu. Nah gue cukup nempel banget sama kalian sampai di saat kemarin kita lokal fest. Ya kan gue lumayan warawiri kemana-mana. Gila ini band beneran dari gue udah 23 tahun berarti. Iya. Iya, 23 tahun. 23 tahun dari 2022. Itu kan ada journey yang wah berdarahnya lah kalau kata novel-novel ini berdarah-darah nih kita. Apa part yang selain lagunya mungkin belum diterima ya. Ada album yang gak direspon dengan baik. Apa part yang paling kita pernah ngelewatin ini nih? Berat banget apa? Beli ruko. Kayak contoh gini. Kalian mungkin sering dengar. Warkop DKI itu pernah gak tegur-teguran 3 tahun. Ada fase itu cuma karena mereka profesional tetap syuting film. Cuma itu sesuatu yang aduh kita lagi slack nih. Cuma tetap keep going gitu. Kalian ada fase yang aduh begini lagi. Ada gak? Atau lancar aja? Jadi kalau di kita culture-nya tuh nggak berantem kayak gitu. Nggak pernah kayak gitu. Jadi kita punya satu semuanya sepakat namanya maklumnya gede banget. Bedeh. Nah, yang paling waktu itu yang paling seru di kita tuh tahun 2010 atau 11 gitu kita beli ruko. Di Bintaro. Kita beli kantor sekarang ini? Kantor sebelumnya. Oke. Jadi kita beli Udah ruko. lagi. Kita nekat gitu ya. Pokoknya berenem ya. Cicil 12 tahun. Lo bayangin ya. Kan kita ngeband ya, bukan apa ya. Gak tahu deh.
ya Bukan menurut gua, startup atau apa iya, lah iya, ya. maksudnya kayak ngeband kan kayaknya secara yang pada umumnya gitu kan kayak nyantai gitu Iya. ya. Terus gimana caranya kita mau akur selama nyicil ini? Ayo, Iya jadi kita juga, bener juga pas mau tanda tangan gitu ya, misalnya kayak oke nyicil ya gitu. Akur ya Bor, akur ya. Itu kan tegang ya kan Betul, lo nggak, betul. 12 tahun kan panjang banget, Iya, lo iya, nggak iya. tahu akan apa yang terjadi, Betul, kita betul. nggak tahu umur kita segimana. Benar. Tapi dengan si cicilan besar ini, kita punya mindset yang mungkin secara sadar nggak sadar ya itu berusaha melunasi cicilan ini. Jadi Oke. kita punya rokok gitu ya. Kita memanfaatkan itu gitu. Jadi kayak oke, kalau punya cicilan berarti lo harus punya penghasilan untuk membayar si cicilan ini. Oke ya, bikin studio 3. Ada yang punya studio A, studio B, studio C. Oke, studio bisa ngapain gitu. Jadi punya kantor, punya pegawai gitu. Ya menambah masalah terus aja Jadi gitu. mau nggak mau mesti akur lah gitu. Iya. Cuman iya. kalau ngomongin tentang masalah pribadi gitu, gue rasa kalau pertanyaan lo pernah nggak ada momen kayak gitu, ya pasti pernah. Iya. Dan nggak akan selesai juga sih, karena tiap orang kan berkembang ya dengan Iya, iya, iya. personality-nya, dengan kehidupannya. Dulu masalahnya apa, sekarang masalahnya beda. Iya, gitu. iya, Jadi iya. gue rasa kalau untuk terus sustain bareng-bareng berenam ini ya emang tiap orang mesti ngembangin dirinya aja untuk ya bisa maklum, bisa lebih ikhlas nerima. Karena lo bisa terima belum tuh bisa ikhlas kan. Iya. Begitu juga sebaliknya gitu. Betul, Jadi betul, menurut gue itu bagian dari perjalanannya Malik. Dan alhamdulillahnya apa yang kita lakuin tadi salah satu beli ruko, buat album yang bagus, Iya. viral. Itu jadi semacam faktor-faktor yang menambah value kita untuk terus bersama-sama gitu. Iya. Karena kadang justru kesuksesan itu ngebuat jadi pecah kan. Dulu sebelum sukses, wah kompak banget sih Iya, semati. iya, iya. Pas udah pecah, pas udah sukses malah pecah gitu. Iya. Jadi tantangannya emang beda-beda ya sih. Beda. Ya biasanya tuh sukses yang pecah udah dapet duit, money and fame kayak merasa cukup mungkin. Nah itu bedanya kalian, nah ini bukan, kayaknya uang bukan utamanya banget lah, utama iya. Iya. Cuma kayak, Dari 3 besar nomor 1 lah. iya iya benar. Kunci bahagia tajir lah pokoknya. Oke. Nah bicara personality tadi kita bahas pas off cam kan. Kalian, gue tuh ngelihat, Ini gak ada minum ya? oh iya, Bill. Benar. Dikat gini ya enggak ya? Enggak, mana aja. Simple aja style. Kopi tadi juga boleh. Ada es paul butuh nggak? Bener. Simple Ada es pisang hijau ada nggak? Dingin juga. Kita apa namanya? Kemarin gue menanyakan ini ke Perunggu. Sorry. Tadi konteksnya apa ya? Jadi- Personality. Oke. Personality. Gue tuh liat Perunggu jujur anak baik-baik. Oh iya. Jelas. Enggak, gue ngeliatnya. Oh. Maksudnya kayaknya lu kalau di book bersekolah nih, Mau sih baik banget. lu yang balik cepet nih. Gue bilang. Datangnya. Iya datangnya terus yang gak ngerokok di teras. Iya bang emang itu gue kata dia. Sehingga ada pertanyaan, lu paling bandel ngapain? Kemarin gue ada pertanyaan itu ke personil Perunggu. Lu terakhir tenang. Ya. Paling bandel SMA ngapain? SMA. SMA. Lu di Al-Azhar? Al-Azhar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gue kayaknya yang jawab mesti orang sih. Ya enggak, yang lu inget Kalau tipis nanya aja. ke gue ya, gue gak bisa jawab karena gue gak pernah bandel sih. Gua Iya, nggak Angga ngerti. ranking 1. Serius? Oh, kelas 2 tuh Angga ranking 1, gue inget Enggak, banget. masalahnya lo kan bandel kok. Kaget juga sih. Jadi gue bilang bandel ke lo, gue malu. Enggak juga. Gitu. Contoh nih. Kok level bandel lo segitu gue doang gak gitu. Enggak juga. Tapi lo tau kan kok kalau biasanya anak bandel tuh emang gak ngaku bandel. Iya sih, justru itu ya. Bener. Itu pertanyaan itu tidak bisa dijawab sama Nino. Iya kok jangan. Iya kan? Iya kan? Waktu run kesini iya. Waktu si Maul itu dia pernah ngerjain temennya di kampus. Motornya dimasukin di lift kampus.
Jadi tuh lift kampus tuh motornya naik turun. Badal sama iseng beda kok. Ya oke deh, Itu iseng deh, boleh deh. Cuma saat itu bikin temennya sempet kayak, oh motor gue hilang nih. Itu. Kita sang juara dulu kali ya. Sang juara. Coba lu. Ya, Tuh, paling baru beda mah. Partai ini SMA 3. Oke. Ya, kan anak baik-baik sama. Anak baik-baik. Sama 3 Teladan ya? teladan. Akreditasi terakhir A. Ya. Iya. Tahun ini? Lulus alias sampai kelas 2. Lulus di kelas 2. Iya waktu itu sekolah bola Real Madrid kayaknya. Jadi harus Ngomong ke anak gue lulus, papa lulus. Iya. lulus. Bil gak apa-apa Bil? Silakan. Danke. Karena menurut gue kan masa SMA tuh Masa bandel ya. Ya. pembentukan jati diri. Anjing. Karena SMA lu di mana menurut gue itu cukup menentukan. Kalau gue bukan jati diri, lebih ke ini lu main di mana. Iya itu kan. Iya kan maksudnya ya kan kita punya chances buat milih temen ya. Ya. Menurut gue itu pengaruh banget Betul. ke selera lo, Betul. gaya lo, ya pokoknya selera lah ya, mau cara apapun lo. Betul. Itu buat gue sih penting ya, karena jatuhnya jadi networking lo gitu, Banget. ya kan? Banget. Kan gimana ya, paling nggak bisa tuh selera orang diganti, itu kayak paling susah ya. Betul. Sama Itu kayak sifat tuh nggak lo? Bener. Kayak karakter ya. Iya kayak karakter. Iya. Lo main sama gini, kayak misalnya ada orang aneh gini, ini orang main sama siapa sih gitu. Pasti ada pertanyaannya gitu, baca majalahnya apa sih gitu, norak banget misalnya gitu. Atau kata anak zaman sekarang gini, circle lu siapa sih? Oh iya bahasanya circle, bener anak gue Circle ngomongnya lu gitu. siapa? Iya. Beda circle bu. Oh circle. 4 hotel, skena lu apa sih? Bah, Kasih. kopi aja dibikin skena kan sekarang. Padahal dulu kan skena itu scene kan. Iya. Sorry ini di 10 menit tidak menjawab kebandelan kalian ya. Coba Anda. Ini banyak yang dibelokin. Banyak pembelokan. Satu. Enggak dulu sih. Gue ya. Iseng deh boleh deh. Iseng. Gue Gak usah nakal lah. gak usah nakal lah. Iseng deh apa gitu. Oh dulu tuh ada satu cewek. Nah kan. Ini gue demen nih. Ini emang banyak, bukan satu nih mah. Iya. Mau sebut nama enggak kan? Enggak, jangan. Cewek ini apa gimana istilahnya ya? Deket lah. Enggak dekat justru. Vulgar. Nerd. Oh nerd. Oke. Jadi kita suka agak goda-godain dia gitu. Oke. Jahat Jadi banget ya. kayak misalnya gini. Anjir. Kayak misalnya contohnya nih Udah gini. tahu lagi. Kan orang pasti ngerasa ya. Kayak misalnya, pinjam garis dong. Padahal gak ada kepentingannya gitu. Oke. Terus teman gue, pinjam pulpen dong gitu. Oke. Lama-lama dia sebel, ini anjing nih cowok-cowok kok kayak godain gue. Nah itu suatu hari gue bilang, kayak kita mesti permintaan maaf nih ke dia gitu. Gimana caranya? Ulang tahun dia kapan sih gitu? Kebetulan 21 April hari Kartini. Wah mantep nih. Jadi hari itu kita beliin dia bunga men. Gila, Beliin jahat dia banget. bunga. Oh tapi bagus dong. Nggak, Tapi kan masalahnya bagus apa? kan? Masalahnya gue ada di situ. oh. Gue tuh suka sekelas sama dia. Oke. Jadi 1 April. jadi tugasnya adalah pokoknya yang beliin lo tapi bunganya dari Angga ya gitu. Oke. Nah, jadi kita beli pagi-pagi di Barito waktu itu kan. Iya betul. Taruh di Laci, di lacinya laci. dia. Kan kita menunggu momen itu kan. Iya. Menunggu dia. Ekspresinya ya. Nah gitu. Itu harusnya kan positif ya. Iya. Tapi pas dia angkat bunganya kita bertiga. Dan ada dia juga kayaknya di kan. Ada, gue duduknya depan dia. Iya, nih, jadi anjir. kita bertiga terus dia berdua. Kita langsung kayak gitu kayak ngakak gitu. Jadi dia yang tadi happy mungkin jadi tahu itu hasil kerja. Dikerjain. Boleh. Rese banget. Parah. Ini parah banget. Ada satu lagi. Nah kan banyak kan. Satu. Iya. Nah, ini. Jadi ada temen gue naksir sama cewek. Cewek lagi. Tapi temen gue nih ya. Oke. Tapi cewek itu gak naksir sama dia. Oke. Cewek ini sebel banget. Dan gue tahu. Suatu hari gue bilang ini. Guys, pokoknya lo atur nih kelas. Sehingga cowok ini
duduknya di belakang dia. Oke. Karena si cowok ini tuh pengen banget menyatakan rasa sukanya gitu. Oke. Jadi kita setting tuh pas istirahat kan semua cabut termasuk dia, kita setting set pas dia datang nih cowok. Loh kok gue gak ada tempat duduk sih akhirnya. Di belakang cewek ini kan. Kita nunggu semua dia. Terus gue bilang, lo ngomong sama dia. Kita tungguin. Itu momen dia nyolek-nyolek cewek ini. Sampai akhirnya cewek itu mendengar si cowok ini ngomong. Dia ambil buku. Digeprak. Kita yang... Gini ya. Jadi ceweknya tuh gak yang girly banget gitu. Oke. Ya. Set. Pak gitu kita. Sukses. Dia desainernya dia. Emang desainernya. Tiba kurator. Stage director deh. Gila. Berarti Itu bukan bandel dong. bukan bandel. Ya. Tapi Blangsak bener. Enggak sih cewek itu begitu reuni apa belakangan gimana? Si cewek yang bunga nih. Si cewek. Kayaknya yang berterima bunga. kasih. Yang bunga itu. Nah itu tuh kocak banget ya. Ini kan bahan tanda kutip celaan gua sama teman-teman gua gitu kan. Wah Angga sama dia emang lo jodoh banget gitu. Suatu hari nih kita UMPTN. Oke. Kan zaman dulu namanya UMPTN kan. Ujian masuk perguruan tinggi negeri. Nah, itu kan random banget ya. Lo di sekolah mana tesnya itu Betul, random. betul. Lo gak bisa milih. Betul. Tahu gak nih cewek di depan gue duduk. Rasain jodoh. Dan gue dijemput sama temen gue tuh. Pas dia lihat. Wah lo emang jodoh lo berdua. Gila segini randomnya lo mas. Tapi kita baik-baik aja. Oke, Sama yang nampar juga menurut gue. Dia berterima kasih sama gue. Karena ada momen nampar cowok itu. Si ceweknya yang berterima Ceweknya kasih. terima kasih ya. Gitu. Akhirnya sih- gak digangguin lagi. Boleh. Kalau lu? Cewek sih Kalau enggak gue ada. sih gue gak rese. Gue cuma gak pernah belajar aja. Iya itu sangat amat normal. Tapi pinter gitu ya. Ini Wih. bawaan dari kecil kayaknya. Kerjaan gue cuman gue punya apa dulu namanya agenda ya, apa sih yang berlapis-lapis itu kayak kalau Dear sekarang kayak Diary. Organizer. organizer Iya. gitu. Nah isinya lirik lagu doang. Oke. Jadi gue sebangku sama temen gue cewek juga, dia nyanyi suaranya bagus banget. Jadi kita berdua kalau di kelas ditanggep. Oke. Nyanyi aja gitu. Pokoknya nggak pernah belajar. Ya gitu deh. Pokoknya gue dateng. Ya kalau gue kerja gitu aja nyanyi ke sekolah. Datang pagi-pagi. Cuma nongkrong. Terus masuk kelas nyanyi. Tapi gue nggak gila kayak gini. Itu teman lo yang itu sorry. Gak jadi penyanyi tuh? Enggak. Soalnya dia pas lulus SMA langsung nikah. Ah. Emang gitu ya. Secara kultural. Enggak, gue yakin dia di sela-sela lagi liat YouTube, liat TV, liat lo. Harusnya gue bisa kayak dia. Orang dia suaranya lebih bagus daripada gua. Suara gue bagus loh. Iya, karena kan lo deket kan, suka nyanyi kan, oke. Ini kalau dua ini bandel nih beneran. Udah kelihatan, memang gue siapkan buat yang terakhir. Satu. Keisengan lah. Gak bisa. Jadi gue tegang nih. Bandel. Bandel, Ini oke. soalnya Bandel. nyokap gue sampai hari ini masih membahas hal yang dia pikir itu. Gue tuh gak pernah sekolah SMA. Jadi gue tuh Al-Azhar dari TK sampai SMP. Terus gue rumah gue di Bintaro, tiba-tiba gue SMA di lab school. Kan jauh banget. Betul. Selalu harus nganterin Angga dulu. Nah gue stay di situ. Al-Azhar. Nggak nyampe sekolah. Oke. Walaupun nyampe sekolah itu 80% gue cabut. Nah sampai sekarang nyokap gue sering ngebahas, Widi tuh waktu SMA tuh kayaknya penyakitan, sering tidur di kelas, sering dipanggil ke sekolah, mama gitu. Kasian deh, sampai sekarang masih di situ persepsinya. Padahal gue dari awal kelas 1 itu membuat karakter penyakitan. Wah parah. Parah. Tidur aja. Jadi guru-guru Widi Karena tuh lu penyakitan males. waktu SMA, jadi kalau minta izin. Widi kurus banget. Iya kurus. Jadi kalau minta izin pulang kasih aja ya, kasihan dia. Jadi nyokap gue sampai Tapi sekarang naik mikir. kelas. Naik.
naik ya. UMPTN gue terima masuk. Jadi gue Dia pintar. yang ngulik di skillnya yang lain gitu. Tapi sekolah tuh gue udah gak bakat gitu. Jadi gue gak pernah sampai kuliah, gue juga gak bakat. Gak masuk sekolah, gue cabut juga dari kuliah. Nyokap gue tuh tahu gue gak selesai kuliah. Dia nelfon cewek gue. Widi tuh masih sekolah apa enggak sih? Oke. Gue makanya itu ya, kenakalan yang gue semi menyesal itu, gue gak pernah sekolah sama sekali. SMA gue. Jadi mentok tuh nyampe Al-Azhar itu gak lanjut ke Rawamangun. Kalau melihat titik kesuksesan lu sekarang sih, itu bukan hal yang perlu disesali. Yakin gue. Lu datang ke reuni, saya di sini Pak sekarang gitu. Ke guru-guru lu tuh gitu. Tapi kuliah beres. Kuliah enggak. Enggak dong, dia lulus UMPTN bukan berarti UMPTN lulus gua. kuliah. UI teknik sipil, bokap gue sipil. Ya jadi kan biasa zaman dulu kan sekolah apaan ya, bokap gue apa sipil, ya sipil juga lah gitu kan. Oke. Nyampe sana, gue ngapain sih di sini kita sipil kagak ngerti. Enggak, terus lo pindah mana ya? Pindah kan gue diem-diem nih, nyokap ini bokap gue ini anak masih sekolah nggak sih gitu? Iya. Masih gue jawab gitu, tapi gue udah pindah sebenarnya ke kampus lain Al-Azhar waktu itu. Oke. Sosok bayar sendiri gitu. Jadi kalau dijawab masih kuliah masih, tapi di mananya kan ya, ada deh gitu. Ada begitunya ya. Tetap aja dibalik-balik ke Al-Azhar juga, Al-Azhar Itu lagi. pun gak kelar juga, sosok kuliah gue gak nyampe setahun lah. Masalahnya pas dia keluar dari Al-Azhar, Universitas Al-Azhar tuh belum ada kok. Itu gue angkatan pertama. Baru gue mau nanya. Iya, Oh, angkatan pertama. Jadi kayak balik lagi ke Al-Azhar, kuliah di itu juga kata Al-Azhar bikin kampus baru pertama kali. Plus intinya gue mau nongkrong di situ aja sama temen-temen gue. Iya, malam belakang roti bakar Edi. Iya. Itu kan di Al-Azhar dulu di belakang itu kan semua sekolah nongkrong nyabut di segitu. Betul. Udah pusatnya pergaulan Bener. Jaksel Sedap, itu. sedap. Jadi cewek, wah bareng gitu. 82, 6, 70. sayang. Iya bener. Si itu pengamen itu tuh. Gitu. Pusarannya 6, 70, 82, 3. Ketemu di tengah itu. Bener, 82, 6, 70. Iya. Ketemu tengah situ. Bener tuh situ tuh. Malaman dikit Citos. Iya. Food Fest. Iya, Food Fest dulu. Kita langsung ke raja terakhir. Coba, ini dari tadi udah dipirit. Jadi gini kakak kelasku. Oh, iya. Bener dia SMA 3. SMA 3 deh coba deh. Apa yang lo... Itu seru ya sekolah tuh. Iya asik ya. gitu. Enggak yang tadi di off cam gak usah diceritain. Apa kalau cabut sih biasa ya. Jangan gitu dong. SMA 3 cabut masuk gerbang sini keluar gerbang sono gitu kan udah biasa tuh. Udah biasa. Pokoknya kelas 1 masuk tuh 3 bulan gue gak ada di sekolah tuh setengah semester. Iya kan 3 bulan setengah semester tuh kan. Iya gak ada di sekolah. Cabut biasalah Lembang gitu. Kita masih jauh gak? Jauh. Ya bener-bener. 1 bulan. Lu udah semester. Oh dia udah semester ya? Iya udah semester gue. Terus apa ya Bat? Taman Lembang Menteng. Iya. Danau. Padahal gak ada apa-apa kan sebenarnya. Nggak ada apa-apa. Emang kita mau cabut Pokoknya, aja sama. udah ada tukang bubur Ada tapi- apaan ya? Ada, masih gila juga udah ada tuh ngelingker mobil deh kan gitu anak mobil. Bener. Terus apa ya? Dulu tuh rute cabut tuh parkir timur Senayan. Iya, pas iya. di belakang tuh beli apa tuh plastikan. Iya. Lembang benar. Maduma sorean. Benar. Madu mah masuk duduk makan gitu kan. Iya. Emang kalian gak pada nongkrong di Galuh ya? Jadi Galuh gitu. gue somai. Oh, tapi Pagi-pagi enggak kan kok. somai. Bandel tuh enggak bandel sih seru aja sebenarnya di sekolah waktu masuk kelas 1. Jadi ada temen gue nih, gue sebangku sama si ada Endai namanya. Jadi gue sebangku, temen gue ada namanya A ya. Oke. Tadi juga nonton nih. Suka-sukaan nih sama cewek nih kayaknya zaman SMS-an masih SMS. Kita ambil handphonenya. Terus kita bacain satu kelas. Wah, lagi suka. Gue ketawa ngakak. Berantem, yang berantem gue padahal yang ngambil dia gitu loh. Dia kelas 1 gue baru masuk berantem. Oke. Di belakang Four Season. Iya dulu. Ditontonin 3 angkatan. Jadi baru masuk udah terkenal nih gara-gara berantem. Oh ribut fight tuh. Ibu, wah, menang nih kok. Wah jagoan dia. Menang dirangkul sama kakak kelas gue. Lo man masuk Sabawana aja. Buis. Wah keren nih, serem nih Sabawana. Iya masuk anjing nyesel banget lah. Tiap hari mesti seri kan. Iya bener, pecinta alam bener. Nah kebetulan ketuanya waktu itu Indra doyan musik. Nah gue kan main musik udah dari kecil nih. Jadi lumayan jago deh. Nah Indra sering nanya musik sama gue. Jadi gue kong kali kong. Indra gue balik sekolah gue gak mau seri Indra. Gue gini. Udah man aman man gitu. Jadi gue gak usah ikut-ikutan yang
fisik. Oke. Tuh, tapi Dia ketua ekskulnya dia. Iya, jadi gue sabawana tuh. Dalam hati si Indra gini kali. Untung jago lu. Iya. Kan jago musik tadi dia bilang. Iya. Ngambil Terus ini, nah gara-gara berantem. ribut dia kacau juga lu. Iya itu Gak gue juga paham. nyosok. Cowok, apaan cowok, sih? itu cowok. Iya, cowok Cowok. sih. Nah gue sekali di sekolah di SMA 3 cuman sekali ulangan di kelas. Sisanya di ruang VIP. Alias kantor guru. Iya, pokoknya yang jaganya ketat banget. Pokoknya semuanya dikumpulin di ruang VIP. Gue sampai beres sekolah tuh di VIP. Gue nggak pernah di kelas lagi ulang. Kenapa? Wah, gue udah SP berapa ya gitu. Enggak karena ngobrol, apa karena apa? Akumulasi dari apa tuh? Ribut. Ribut. Gak masuk sekolah. Gitu-gitu lah kebandelan anak zaman Biasa, itulah. itu Biasa nggak nakal-nakal biasa. amat lah. Gue naik kelas. Ini Kalazar mulu. Iya. Dari lab school. Santai. Cabut-cabut ini nih ada kisah Malik terbentuk nih karena kenakalan cabut ini. Jadi, Nah itu kan benang merahnya. Nah, benang merah cabut. gue tuh jadi ada basis kita Jawa namanya. Ya ya. Gue pertama kali kenal Jawa itu gara-gara gue cabut. Jadi jam 8 pagi gue di Al-Azhar dalam rangka cabut sekolah. Jam 8 pagi itu gue lihat orang pakai celana kulit cut bray, kribo, anting gitu beler. Jam 8 pagi gue Gak ada tapi belernya ada. beler megang bass. Widih. Ya, Gue jam 8 pagi kan cabut sekolah. Bener. Dia, ini orang ngapain? Baru pulang dari disco. Sedap. Oh, kalau ngomongin nakal, Gang, kita telepon video call aja jawabnya. Oke. Jadi pertemuan basis kita nih ketemu tuh gara-gara gue cabut sekolah di Al-Azhar nongkrong, dia pulang disco, mungkin antara yang yang kota sana lah ya. Oh, gue tahu tuh. Kota bukan disco sih. Oke. Oke. Jadi dia pulang disco, mampir ke situ, gue cabut sekolah mampir ke situ, akhirnya ngeband sampai sekarang. Gak kenal tadinya. Oke, itu hikmahnya ya. Itu hikmahnya gue bilang. Berarti buat teman-teman cabut aja. Kita ketemu jodohnya. Jawa Bintaro bukan? Bintaro. Nah bener, karena gue sebelum Local Fest, gue potong rambut. Kata barber gue, tadi basisnya Malik nih mas. Oh di sini, gue bilang. Satu barber nih. Satu barber. Itu pertemuan Malik kebentuk. Gue dulu nyari bass, kita lama kan bikin band, gak dapet bass-bass yang asik nih. Ini anak megang bass gayanya begini gak pernah gue lihat nih. Lu bisa main bass gak? Ini baru hari ini nih gue dikasih bass sama kakak. Gue dia bilang gak bisa main bass. Ya gak tahu sih baru dikasih. Ya ngeband sama gue deh gitu. Oke. Gara-gara gue lihat tampaknya lu disco banget nih gitu. Nah Zaman dia kan itu nggak ada. pagi-pagi beler, Beler. bawa bass. Bukan habis jadi home band, bukan kan? Kayaknya gue gak tahu. kalau gue curiganya kan dia beler, jadi dia bawa aja nggak tahu bass siapa. Oh. Baru dikasih kakaknya. Jadi saking sayangnya dibawa mulu tuh bass kayak gitu. Iya, betul, Mau ke bilang. disco mau ke apa. Pokoknya pulang disco dia bawa bass itu udah pagi-pagi jam 8 pagi. Karena di tahun itu janggal jujur. Kalau 15 tahun kemudian kan mungkin dari Park 19 nih. Iya kan? Ladies Night nih. Apakah ini kan tahun 2000 berapa itu loh? 2001, 2000 kan. Waduh satu sih janggal. Bener. Harus ngerampok Iya. gimana? Apa penada gitu ya. Itu gue bilang dia sebenarnya bawa aja, nggak tahu nih punya siapa. Apa nih tas gue bawa gitu. Bohong kali dikasih kakaknya ya. Bahasa orang kali bawa. Lain-lain tuh Jawa tuh. Terus lo kenalin sama yang lain. Iya. Dulu kan pakai nasib kaset kan, kita ngerekam di radio kan buat bikin demo kan. Betul. Wah nih kulik lagu-lagu ini ngerekam di radio, kaset dia ngulik tuh pakai bass itu. Main bass juga kagak bisa dia. Kalau undang Jawa udah sendiri. Boleh. Iya juga tuh. Kalau dia heboh tuh, dulu dia sebelum mama kita pengamen gitu. Jadi dia jalur Majestic Blok M, Senayan dia itu krunya Funky Kopral belajar main bass dari situ. Kiki Oke. telepon Jawa Ki suruh sini. Ketemu gitu tuh kita. Coba zoom deh, zoom. Gara-gara cabut jadi Malik juga di salah satunya. Gue salah satu personil Funky Kopral SMA 3 tuh. Gitarisnya yang putih. Lupa gue. Jawa iniin bantuin Funky Kopral. Ini krunya Funky Kopral. Krisno apa? Lupa gue. Anak Atma juga Kenal terus. Jawa, iya. Jawa ternyata bad boy-nya. Oh, kalau dia suruh cerita kebandelan kita pulang aja. Kita gini mas. Tapi balik lagi justru melihat gue melihatnya itu jadi ramuan yang ideal buat kalian. Ada yang seru yang di satu ini dia. nih. Gini, kan kalau Malik perform gitu ya kan seru ya. Maksudnya kita pengen ngeband tuh
lagunya banyak upbeat Iya, gitu ya. iya. Emang orangnya gitu. Emang seleranya kita gitu. Oke. Kayak gue bisa kayak ke Jawa gitu ya dulu. Jawa pokoknya gue abis ini mau pergi ya. Lo temenin gue gitu. Kalau gue mau disco tuh gue niat. Maksudnya gue mau disco Jawa. Itu lo anterin gitu. Tandem Jawa dia di sosok tai. Enggak ada yang bener-bener. Duo dia ke diskonya. Antar jemputnya Jawa berdua. Jemputnya Jawa, sampai gue tertuduh sama tukang taksi jadi lucu banget gue pernah pulang sama Jawa gini. Kan gue mau Jawa dulu, Jawa pokoknya temenin gue ya gitu. Terus pulang nih kita berdua naik taksi. Kan udah capek dong habis disco ya. Ngapain gue ngobrol sama Jawa di taksi ya kan. Sampai di taksi kan dia main. Terus Jawa bilang gini, dah tau gak sih kemarin supir taksi bilang gini, pas lo abis lo turun kan lo diem aja sama gue. Mas lagi berantem ya? Dikira pacaran. Iya gitu. Oh dia udah liat spion kali itu ya gini ya. Dia orang kagak Berantem kali ini. ngomong. Oh gitu. Capek kali. Dia sama disco. Jawa tuh udah di level disco bawa sepatu 2, yang satu skate, yang satu iya. sepatu biasa. Jadi disco niat gue disco bawa sepatu 2 dia. Oke. Lu prepare lu. Oh iya gue orang yang prepare. Itu dari pemilihan kata disco aja udah old school tuh. Clubbing. Iya clubbing. Iya disco old school. Apa-apa. Fokus joget tuh ya kalau disco. Fokus joget. Diskotik ya. Iya. Oh Jawa jogetnya jago emang. Buka barisan dia mah buka barisan suruh mikir. Coba Jawa, tanggalnya boleh ya? Kita sendiri nih, intimate gue langsung tuh. Kayak mata Najwa deh tuh berdua. Nah nyambung nih, tadi historical sama Jawa, sama single kalian, Jalan Pulang. Nah, yang akan rilis 25 Juli. Yes. Soalnya Jawa kalau udah main 3 hari gak pulang tuh. di situ tuh. Coba dijelaskan. Dia jalan doang pulang kagak ya. Masuk Jumat pulang Senin tuh. Itu bundaran HI lurus dikit kan? Iya gue tahu. Ya maksudnya barang elektronik kan kita gak tahu apa Harko Mangga 2 apa. Gue gak tahu. Makan di Bami GM. Bener. Itu pusatnya ya. Gajah Mada bener. Jalan pulang. Jalan Pulang gimana ceritanya tuh? Single yang akan. Tolong ceritain tuh. Ini single nggak rencana mau rilis. Oke. Jadi gimana tuh? Karena kita baru rilis lagu sebenarnya bulan lalu kita rilis lagu awal tahun rilis lagu yang Jumbo. Ini nggak rencana, nggak tahu bahwa lagu ini disukain kita nggak tahu. Kita berlempar ke label. Label minta punya demo nggak yang mau apa yang Udah ada kalian- lagu baru belum? Lagu belum Gitu. gitu. Ya kita kirim aja yang seadanya stok-stok aja gitu yang kita baru bikin. Ternyata pas kita kirim di label kita pada nangis massal denger lagu ini. Oh segitunya ya lagu ini. Si soundtrack Jumbo. Bukan. Lagu baru ini ya, Lagu si Jalan baru. Pulang Oh, ini. yang ini ya? Iya, Pulang. jadi itu judulnya bukan Jalan Pulang, tapi Jalan, Pulang. Jalan Koma Pulang. Jalan. Jalan, jadi jalan pulang. Gitu. Nah ini lagu kita nggak tahu lagu ini powerful sejak kita kasih dengar orang di luar ini ternyata punya respon seperti itu. Yang menarik di kita proses lagu ini itu ini bukan lagu by design sama sekali. Jadi bikinnya itu kita habis manggung sampai malam, gue harus balik ke studio karena ada pekerjaan. Kan pengennya pulang gitu ya, kita harus ke studio dulu nih, ngelanjutin kerjaan, mampirlah ke kita ada di kantor ada ruangan yang bukan studio ada pianonya gitu. Di situ bengong-bengong bikinlah lagu itu. Temanya jalan dan pulang kita nih, aduh kita pengen juga di rumah nih tapi waktunya begini nih sedih juga ya. Jadi kayak perasaan ordal gitu apa namanya bukan ordal apa ya, perasaan kita nggak tahu ini di relate sama orang nggak sih? Oke. Gitu ya bahasanya bahasa sangat Personal banget. bahasa personal dapur banget gitu. Kita nggak nyebut di lagu ini nggak nyebut lagu ini buat siapa, nggak nyebut apakah ini anakku sayang, apa papaku sayang, pacarku sayang, nggak. Jadi hanya general perasaan. Jadi kita nggak tahu nih enak apa kan tahu udah. Kita lempar label. Rilis sekarang juga, bahkan tadi dia mau rilis, ini belum pada tahu, mau rilis nggak bilang sama kita si demo itu. Oke. Tadi mau kuris sekarang aja, soalnya takut dirubah-rubah lagi sama Maliknya gitu di Ranger. Ini aja pokoknya demo ini. Dia baru bilang kemarin tuh, untung dia kita stop, jangan gitu. Kita rapi-rapiin dikit, tapi itu juga 90% ini hasil demo aja sih. Yang kita nggak berani apa-apain karena ya bagi kita nih saat orang denger lagu udah kena di perasaannya, ya udah cukup, nggak perlu ada desain make up apapun lagi gitu. Ini pure vokalnya Indah itu first take yang demo, Angga satu take. Enggak satu studio, kali coba juga itu yang diambil. semua itu udah raw itu aja.
Salah satu lagu yang paling apa ya, paling raw. Orang mungkin bisa persepsi orang bisa lagu raw itu yang apa estetik dari sisi sound design. Tapi ini menurut gue perasaan yang raw, production yang sangat raw, bold aja, jreng. Gamblang aja lirik. Gamblang aja. Kita nggak tahu ini apa, perasaan dari kita raw, didistribusikan, didengarkan secara raw. Kita nggak bikin video klip. Gue nggak mau ada persepsi Orang Visual berasumsi ya. buat kita ya. ini. Iya. Terserah lu aja mau menangkapnya seperti apa. Gitu. Sangat. Lagu paling mungkin lagu paling slow Malik yang pernah kita rilis lah. Oh ya? Iya, pelan Oh, banget, gitu. pelan banget. Nah itu menurut gue salah satu bentuk flexing lagi tuh. Lagu iseng-iseng. Jadinya begini. Itu Malik lagi udah. Padahal kita udah Gambar. pengen humble banget. Humble banget tuh maksudnya Iya. maksudnya Jadi flex. Iya. Karena kita bilang, iya kita waktu itu sedih banget gitu ya. Flexing. Susah soalnya bikin lagu mungkin susah banget. Iya. Nah, mau. Serius. Iya, serius. Gak bisa, gak ada rencananya, gak ada desainnya, gak ada. Ini hal kalau di gua nih pekerjaan nulis lagu, hal paling susah adalah menemukan momen seperti Ya, momennya itu ya. Iya. Yang mahal ya. gak bisa direncanakan, gak bisa ke Betul. studio kerja yuk kita bikin lagu, bisa tercip lagu ini, gak ada nih. Betul. Masalahnya gue sebagai orang awam, kalian sering begitu. Itu dia. Iya, kecuali sekali 2 kali one hit wonder, iya, tapi kalau sering kan enak mulu sih gitu. Kalau gue jadi label kayak bukan kebetulan ini, emang di situ. Iya dong. Alhamdulillah. Nyobanya soal sering. Nyobanya Ya. sering. Nyobanya Tapi sering. nyobanya sering, iya. Bedanya sama orang lain itu. Jadi Malik lagunya enak mulu soalnya kita bikinnya 100 lagu. Jadi kalau gue ada enak 5 lagu kayaknya lebih Kayak fair mungkin lah ya, lebih gitu. fair. Orang mungkin nyobain 10 lagu. Jadi kalau lo Kemungkinan lebih Kemungkinannya- banyak yang enaknya Iya. Karena nyobain sering. gue rasa Yang gak Malik isengnya juga banyak. Oh, yang gak isengnya juga banyak. Yang isengnya juga Iya. banyak. gitu kayaknya. Ah, itu jawaban bijak. Emang enak aja itu. Emang enak aja itu, Sabi. Berarti tanggal 25 Juli ya? 25. Iya, 25 Juli. Ini kita rilis kapan, Bil? Episode ini? Minggu depan berarti bisa ya? Iya. Bersamaan dong. Mantap. Harusnya di Jawa nih. Iya. Dia muncul dari situ zet. Gitu. Kita tampilkan Jawa. Ini korden merah. Dari korden merah. Gue saranin nanti pas rilis lo dengerin ini lo Oke. sendirian Ah, pakai iya, headphone. Oke. Lo nolin perasaan lo nolin. Lo dengerin. Iya kok. Titip lu pakai headphone sendiri. Gue pengen tahu kelaki-lakian lo kok. Coba ya. 2 hari kemarin kita mencoba ngasih dengar lagu ini ke orang yang nggak ada orang kita undang ke kantor untuk dengerin lagunya dengan perasaan happy asik mau dengerin lagu-lagu Lagu baru cinta nih, asik mau dengerin ramadan lagu baru. happy nih. Gitu. Semua orang kita undang tuh dengan bentuk-bentuk yang anting Tato. apa segala macam, undang segala macam. Pokoknya dengar lagu ini sekali. Gimana seorang street baller Ya, itu mendengar lagu jalan pulang. gua nggak Gini. menyangka. Iya. Gimana seorang anak setia budi. Jadi misalnya gue main ke kantor nih, misalnya gue pakai earphone dengerin lagu Tupac kan, Hit 'em Up, parkir. Nah. Keluar dari situ jadi apa tuh gue ya? Iya. Wah, experience itu sih. Gue nggak tahu itu saat kemarin gue dengerin ke orang-orang, gue nggak tahu. Buset, begini di orang ya. Iya. Gue nggak tahu itu. Kaget Nah, semua kita juga gua kaget. expect. Jadi Sesi gua itu pengen ada tahu di orang. kantor kalian tapi ya? Ada. Apanya? Kalau mau dengerin. Enggak, nanti pas rilis aja. Oh, Tanggal 25 nanti ya. Kecuali lo mau ke Kalau mau, kantor, nggak apa-apa juga. bisa Kalau lo mau. deket. Kan Oh, dekat. iya. Lo Oh, minta. bener ya? Benar. Oke. Nanti ya, Di jam berapa tangan. lo bisa? Besok. Jik, Iya, kayak kapan nggak ada. mana, Nggak ada. Mas? Iya. Besok Sabtu. Iya betul. Besok Sabtu. Oh iya kita di Tasik. Iya. Kapan mau datang, kita dengar. Oke. What to good. Kalau lo mau sebelum 25 ya. Sebelum Pengen 5 tahu. bisa, harusnya bisa. Rabu. Deh. Boleh, ayo. Manis. Ayo. Gini, yang Ladies kan night gini. tuh. Yang serunya kemarin tuh ya. Kan kita bikin itu perasaan kita. Pas orang lain denger, ya gue nggak menyangka impactnya sedalam itu di orang satu persatu dan nggak ada yang sama. Misalnya yang satu ingat siapa, yang satu ingat siapa, yang satu ingat siapa, yang siapa. Karena kan di liriknya nggak ada itu tadi yang Widi bilang, nggak ada tentang siapa, pasangan kah, orang tua kah, anak kah gitu ya. Nah itu impactnya beda-beda. Yang gue suka adalah gini, ada tiap orang kan punya
emosi yang sama ya, maksudnya ada marah, ada sedih, ada apapun itu ya. Nah, gue senengnya itu tuh tersampaikan dari lagu ini. Perasaannya itu yang kita mau ceritain tuh, oh ada titik yang nyampe ya. Walaupun di orang lain tuh impactnya mungkin ceritanya, orang tuh ceritanya gak ada yang sama lah gitu. Iya. Tapi ada satu sisi yang mungkin selama ini dia punya rasa itu, tapi dia tidak pernah ungkapkan. Karena lo nggak bisa kan menilai kayak, bayangin sini. iya kan kayak misalnya Angga bilang gitu, ya gue kayak nggak bisa deh menilai orang lain aja deh yang ceritain kebandelan gue gitu. Nah mungkin di lagu ini gitu ya, kayak ada hal yang sebetulnya lo rasain, lo mungkin sadar nggak sadar itu ada, cuman pada saat orang lain menyebutkan itu, oh iya ya gitu. Gue penasaran sih. Gue akan dengerin sebelum tanggal 25 kalau bisa. Jadi gue cuma kayaknya gue nyiapin gue untuk kayaknya. Gak usah. Santai aja. Jangan Tenang. Ekspektasi lo dibawa aja. Tenang aja. Ini gak ada horor ya, gak ada apa. Kemarin datang udah pada petantang-petantang gitu. Semuanya. Gak ada jump scare-nya ini. Oke. Datang fun aja, lo mau main aja ke kita. Iya. This is supposed to be Lo fun. mau apa? Kok gue sedain? Nanti di WhatsApp aja. Oke, pas 25 Juli itu hari Jumat. Enggak Jumat kan? Pas, kita nih tiap Jumat rilis ya Pas. si episode. Sore abis maghrib. Maghrib, assalamualaikum, tayang. Mantap, oke. Ada pertanyaan dari followers. Karena kita kemarin kan post di story. Iya. Ada beberapa, gue udah bisa duga sih apa yang ditanya sebagian besar sih. Ya kan Bil? Apa namanya? Ada gak pasti? Malik ya? Siapa yang namanya Malik maksudnya? Boleh gue suruh push up gak kalau ada yang nanya gitu? Gue bilang gini, ada teknologi googling ya tolong. Coba yang penting. Ini udah pasti gak? Ini sih lu sih gak? Betul, Ini betul. udah pasti. Oke tuh. Dari Did She Live. Apa pesan untuk Gledek ngeliat panggung pertama mereka di Local Fest? Kayaknya mereka langsung pulang sih. Gini deh gak, lo mungkin manajemen teman-teman nih Gledek pas Local Fest. Akhirnya ngeliat mereka gak di sosmed, gimana menurut lo tuh Gledek? Terus terang aja gak apa-apa. Gue jujur baru dengar selentingan nih. Oke. Pada saat ketemu aslinya, gue lebih ngelihat dia sebagai manusia biasa gitu loh. Iya. Cuman orang-orang heboh aja pada saat diposting gitu. Heboh banget ya gitu ya. Heboh. 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 Ya tapi gue waktu itu kan ketemu ya di festival, di belakang panggung itu ya kayak orang biasa aja sih. Gue mengapresiasi dia secara kreatif, secara musisi juga, gue anggap dia musisi juga. Seniman Gila juga. lu, coy. Seniman coy. Bener-bener. Mungkin dianya enggak ya. Walaupun kayak Gigi Alin ya. Iya. Jadi begini ceritanya Kak. Gue memang ngusulin lah ke tim Local Fest untuk dia manggung. Tadinya gue mainnya siang. Murah lah paling berapa lo kasih aja pisang sama apa gitu. Sama buah-buah potong lah kan di Fresh Market. Ternyata tim Sayat segala taruh di tengah aja kok. Di saat teman-teman lagi nyusun rundown, kalian kan ada manggung lagi ya? Malamnya ya? Abis Malik nih. Ini aneh nih gue bilang. Dengan track record Malik, Gledek abis Malik itu gila sih. Sehingga ada narasi seperti itu. Gledek yang band baru berumur 3 bulan. Enggak, durasi lagu maksimal 52 detik. Enak banget. Dan itu gak hafal. Itu seninya di sini. Kan gue Itu guts man, guts. bener. Gue sama anak-anak Lalahuta kan juga sering ngobrol. Itu gak adil sih kok kata dia. kita bermusik apa. Latihan dia begitu gitu. Cuma jadi kemarin begitu dibicarakannya. Karena secara kebetulan di rundown itu setelah kalian. Gitu. Sehingga kan ya kita suka ngecengin juga kan coy.
gue sih jadi Angga gak terima. Ngapain ya. Jadi makanya gue bela-belain nemuin lo kan. Iya. Harus ada Gue capture udah tuh. terlatih men dengan orang-orang kayak gitu. Gara-gara Widi juga sih. Jadi ada teman kita namanya Sir Dandy Harrington. Tahu. Acong. Iya. Itu keabsurdan pertama dalam hidup gue tuh di sisi musisi tuh dia. Oke. Jadi dia cuman modal lagu 4 lagu. Sedangkan durasi kan 40 menit sampai 1 jam. Iya. Selesai 4 lagu, diulang lagu dari lagu pertama, diulang lagunya. Bener. Sama aja 52 detik gimana? Lu Iya, ulang-ulang sama, mulu bener. ya? Kemarin salah, ulang kan. Tapi 4 lagu, 1 lagu berapa menit? Ya, ini normal ya. ini 52 detik. 2,5 ya. iya. 52 detik sih anjing. Itu jingle iklan atau? Makanya gue bilang. gitu. Maka sering gini. Ada yang mau bawain apa? Masa request kayak lagi di dangdutan. Itu si Wanco tuh gila tuh. Tapi best deh. Nah, suaranya gak kedengeran. Rockstar. Tapi lain loh emang. Iya. Rockstar. Energinya ya. Iya. Pertanyaan berikut, Bill. Masih dia lagi. Parah. Lu pindah momen sama Coldplay atau sama Gledek. Chris Martin juga segan lihat Iya. Itu kalau jangan sampai tuh waktu pertemuan kita ketemu Gledek duluan. Kalau ketemu Gledek duluan, dia yang naik di panggungnya Coldplay daripada Martin. Bisa jadi ya. Iya. Tapi ini true story. Kemarin gue capture, gue post mention di Local Fest ya. Itu sore ampe nge-mention. Mau dong collab. Sore band. Gue gak kenal loh. Mau collab sama Bang Wancoy lagu Carolina. Gue bilang ini mau kiamat sih. Mau kiamat. Coba itu menurut gue terjadi tuh. Carolina ya. Ya asli. Favorit dia nih. Karena si Wancoy itu punya lagu favorit old school. Obi Mesa, Natalia. Dinyanyiin mulu. Mungkin situ-situ lah. Udah gue bisa jawab itu mah Coldplay. Jawabannya ini. Biar temennya aja yang jawab. Iya. Masa sama Ryu Street Fighter. Itu pecah sih bajunya. Iya, kostumnya pecah. Lagi Bill. Dari bagus banget, ampun. Kok Madhouse banget sih. Aku cuma bisa lihat di Instagram. Ada nggak anak Madhouse yang random? Ceritain dong. Bukan random semua ya. Random semua jadi kayak biasa aja. Tapi paling keren gini di Madhouse. Angga kalau ke kantor terus tiba Mas Angga gitu kan anak tim kita lah rame. Dia nanya, "Man, itu namanya siapa ya?" Masih suka lupa. Beda-beda mulu orangnya. Beda-beda mulu. Iya, kita tuh ada intern juga. Jadi kan Yang terakhir Eki. Ini siapa lagi nih? celana pendek lagi. Total tim ada berapa tim? Total. Di kantor sekarang 30 total. Tuh. Soalnya banyak unit divisi beda-beda gitu. Itu belum yang panggung ya. Kalau panggung berapa? Total mungkin dibalik sana 50 lah Itu total kan gitu. flexing lagi tuh. Kan tadi 30 itu belum yang manggung ya anjing. Jadi ruko 12 tahun mah santai Bor. Santai. Tahun sempat juga lunas. Udah lunas semua. Itu dia. Gue udah bilang lunas. Kita pikir pas pandemi dijual, enggak. Weh. Gawat. Oke, pertanyaan berikut Bill. Kolaborasi dengan siapa yang diidam-idamkan Malik, baik dengan musisi Indonesia maupun internasional? Gledek. Omongan doa lu, jangan. Oh iya. Kita belum bisa nyebut, cuman di September salah satu Oke. kolaborasi idaman kita Iya, akan iya. terjadi di salah satu event. Iya. Oh September gue tahu. Iya. Itu idaman kita Oke. akan terjadi di Kejadian September. Niko. Oke. Saking idamannya, Tapi ini bener nih. Bener. saking Serius. idamannya, anak-anak sampai nggak ngelatih lagunya. Beban. Beban. Oh gitu. Gue sebagai vokalis, kan gue yang nyanyi ya. Iya. Gue mesti latihan. Iya. Tiba-tiba suatu hari, gue nyanyi. Lu udah bisa gak gitu? Kayak gini. Jadi ternyata enggak. Setiap di mobil nyetir apa segala macam dengerin lagu itu gitu. Dia hatam sendiri. Latihan lah kita. Oh, enggak. Salah tuh bagannya. Siapa aja. Boleh. Boleh dia hafal banget. Jarang-jarang. Oke. Salah tuh mana aja. Oke. Iya. September ini akan heboh nih di kita. Di kita sih heboh banget ya, semoga di orang Itu belum di-announce? Belum. Oke. Penasaran gue nih. Itu ada tuh mantap. Terakhir nih. Dari Dadang Kenyot. Ini dari namanya pasti lahir di Swiss ya. Iya. Dadang kenyot deh. Emang bener Ilman pas mau masuk Malik di tesnya main FIFA bukan main piano. Ini Gimana bener. Cir?
Benar. Oke, main Jadi FIFA. musik ya nomor sekian lah ya. FIFA lu PS jago gas. Nongkrongnya asik. Nongkrongnya ya, asik. kayak- Again, nongkrong again kan. Jawa Benar, ketemu itu ini kuncinya. nongkrong. Nah di kalian emang yang jago main FIFA siapa? Sampai harus ngetes. Tuh, Angga, Ya, gue gak bisa jawab sendiri dong. Oh iya, gue yang jawab ya. kita pernah loh bikin sampai bikin apa piala ya. turnamen lah ya. Turnamen. Ada pialanya. Nah itu tuh salah satu pengalaman kita bahwa lo gak boleh sombong. Kita merasa udah jago kan. Iya. Buatlah turnamen FIFA di kantor. Oke. Yang datang juara dunia bro. Jago Iya banget. juara Gila. game itu apa emang game. Kok bisa diundang emang? Kan di Instagram kita Oke, kita blast gitu. Datanglah anjing. mereka. Anjing jago Buset banget. jago banget orang nih. Levelnya beda. Iya kata dia gini pas liat Malik nih. Ya, Saatnya tapi kok gue kesana nih. gua sama Angga pergi ke Bandung kita ikut turnamen FIFA. Iya. Oke. Jadi kayak apa dulu ke warnet sih apa? Rental. Iya. Kayak gitu. Turnamen FIFA gue sama Angga ikut terus di Mangga Besar. Mangga Besar Di Tanjung Duren. Tanjung Duren. Terus orang bingung. Wah masa gak main? Iman ngapain lu sini? Ikut. Menang gak? Kagak. Jago-jago banget. Jago-jago banget. Oh, Profesional bener. mereka. Bentar. Mangga Besar sama Tanjung Duren jauh. Jauh. Iya. Kenapa dia ingat itu ya? Itu dia gue juga Maksudnya bingung. mungkin ada saudara apa. Tapi dia gak tahu kan di area itu. Gitu. Sarah. Gue tadi kok rental PS kayak gak ada di sana deh. Kayaknya dia tiap kemanapun nyasarnya ke Mangga Besar. mulu gitu. Iya. EKE Mabes. Tapi di Mangga Besar tuh ada makanan enak. Bihun Akiau. Akio Itu tahu dong. favorit Tahu, Ilman. tahu, favorit tahu, Ilman. tahu. Ya mungkin gue ke situ. Gitu. Biasanya Sama bubur Mangga Besar tuh juga enak. Oke, biasanya dikonsumsi waktu-waktu enggak maksudnya malam kan supaya adem malam. Oke. Minum habis berpakua bener. Musisi menurut gue FIFA paling jago. Gue kalah mulu si Elo. Oh iya. Jago banget, Juve. Oh Juve dia. Sampai sekarang ya? Gue udah lumayan. 8-0. Dia sampai begini nih, kalau lu pakai Brazil, gue pakai Yang apa gitu? iya Afrika apa gitu. Jago, Elo jago Juve deh Juve. Kalau klub Juve itu. Kebetulan tuh gue lagi nyari yang jago-jago gitu sih. Anjing. Lo, boleh. ayo lo ke kantor lo coba. Iya. Dia di Cinere. Dia pakai Juve. Terus Juve gua dia kalau pakai Dortmund. pakai Persija. wah itu bentuk ngefur sih. Maksudnya Juve apa Persija. Iya dong maksudnya kan iya. Lu yakin menang tuh? Enggak sih. Enggak. Pemain bola favorit? Yang sekarang. Sekarang boleh, all time boleh. Karena All kan time aja FIFA. ya? All time aja. All time tuh nggak tahu nih angkatan sekarang tahu atau enggak ya. George Weah. Pecah. Benar. Oh lu Milan berarti? Milan. Oh sama kayak Wancoy. Gue juga. Oh lu Milan. Jadi gue zaman Bierhoff Shevchenko. Udah Oke. favorit gue Shevchenko nomor 7. Bierhoff Shevchenko benar. Inzaghi. Sama. Oh lu juga Milan. Inzaghi kalau udah ada VAR gak berkutik gitu. Iya. Gue sukanya itu nih kayak ini orang ngapain sih? Kalau udah daftar gak fungsi itu. Iya betul. Bahasa kita dulu gini, ngendok mulu lu. Kayak orang kayak gambar dong cuman gue liat dia ngendok. Iya. Ngapain sih lu? Golin mulu ngendok. Oh benar. Jadi selain nongkrong apa? FIFA. Iya FIFA lumayan tuh. Di kantor sering main ya. Sampai manajer kita dulu ada job terima lagi main FIFA. Ah ini gak diangkat. Woi kerjaan tuh. Oke. Iya. Udah begitu aja, job masih banyak. Sudah. Ini gue demen. Emang itu bagian dari biar nggak capek anak-anak, jadi jobnya nggak diambil semua. Gitu, Gua akui. Ini langka loh Jumat ada di sini. Ini Jumat loh. Biasanya harus di luar kota. Ini Jumat nih. Per kita syuting nih. Job kalian ratusan sebulan. Ruko udah Tentang lunas. Malik jobnya kan sering Malik tuh manggung 30 sekian kali sebulan. Itu padahal sekali doang seumur hidup nih omongannya kayak tiap bulan. Kayak tiap bulan. Yang lainnya 40 kali bro. Benar. Mantep pokoknya kurang lebih ternyata tipis-tipis cerita kebandelan tadi. Ada benang merah nongkrong. Ketemu Lenny Kravitz bass alias Jawa. Sambil cabut sekolah kan tadi katanya afro. Iya. Dulu celana cutbray. Iya. Ada hikmahnya nih doyan nongkrong doyan cabut ketemu Jawa. Ada FIFA juga. Semua harus gue lihat di saat gue main kantor kalian nanti. Oke. Iya dong.
Sebelum tanggal 25 ya gue mau dengerin. Iya dong, main dong. Iya dong, mantep dong. Jadi thank you nih Malik udah mampir ke sini. Walaupun dari Jawa ya, gue masih belum berhasil mengulik kebandelan. Gue yakin ada banyak belum diceritain nih sebenarnya nih. Banyak, bener. Tapi nanti lo kenyang deh. Gak apa-apa kan kita. Itu masa lalu, bener gak? Kan kita tinggal boltin dulu. Iya, masa kita remaja. Bukan remaja lagi sih, tadi kata-katanya disco. Itu menteri masih Harmoko kayaknya. Feeling gue tuh. Iya, masih Yop Ave tuh. Murdiono. Murdiono tuh. Departemennya udah gak ada. Departemennya udah gak ada. Penerangan udah gak ada tuh. Pokoknya gue doain Malik terus berkibar. Amin ya. Jangan dirokok di Bintar lagi. Kalian punya building di SCBD. Oh, amin. Jadi manajemennya tuh kayak kantor Gojek gitu ya. jadi Angga datang kayak Jack Ma gitu. Siapa itu? Asik, karyawannya udah ribuan. Ini kayak kantor Indomaret di PK. Iya bener. Nggak, sebenarnya kalau ultimate itu bukan gua nggak kenal sama karyawannya. Karyawan nggak kenal sama gua. Oke. Gitu. Siapa nih orang? Gitu. Itu the ultimate. Itu agak janggal diterima sih kalau gitu ya. Itu agak janggal diterima sih. Pokoknya Malik tetap menginspirasi. Amin. Karena buat gue pribadi, kalian jadi salah satu band yang sangat sedikit di Indonesia bisa menyentuh banyak scene, menyentuh banyak layer. Mantap. Oke guys, gue Rico Lubis. Kita Malik and the Essential. Peace out. Saatnya sholat Jumat. Oh, bener, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam.